Jatimudo, Sulang Rembang, tempat kuburan massal korban pembantaian PKI. Sebuah lahan di pinggir jalan raya Sulang Gunem, Kabupaten Rembang, diyakini menjadi kuburan massal warga yang kala itu dianggap sebagai tokoh maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia. Mereka dieksekusi dengan cara ditembak dan langsung dikubur di tempat tersebut sekira tahun 1966 silam. Warga biasa menamakan aksi dus-dusan. Mahpos, singkatan dari lemah atau tanah milik bos. Lahan tersebut milik perhutani, sedangkan di sampingnya berhimpitan dengan lahan warga setempat. Posisinya berada di sebelah timur Desa Sulang atau selatan Desa Jatimudo, namun secara administratif ikut Desa Jatimudo. Di dekat Mahpos ini banyak berjajar warung penjual legen dan buah siwalan. Masyarakat sekitar mengetahui bahwa Mahpos menjadi pusat eksekusi warga yang dianggap pengurus dan simpatisan PKI dari cerita turun-temurun sesepuh-sesepuh desa. Ini cipake dadak teng anak nalit nembe sementen. Niki enten khusus yo kanthi tembriku sanjang piyambak. Keplahure niki. Dia langsung duduk sekali langsung di terus ini ceritanya Kang ceritanya Kang Sarwi niku ngeten mawon. Lah niku sanjang kula. Oh jare melok iya melok ya piro. Nah, tolong aku melok gendong manten tak kuncung terus kongkang-kongkang. Kongkang ruangan. Ini waktu dereng ditembak niku nggih saged-sagede kan ngucap ya terus dikir terus berikan. Salah satu sesepuh tersebut adalah Jamari. Ia menceritakan kala itu sekira pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, saat sedang memanjat pohon siwalan di tengah kebun miliknya, mendadak dari kejauhan nampak ada sekelompok orang datang membawa cangkul. Mereka membuat lubang di lahan Mahpos. Karena takut, Jamari pergi menjauh. Barulah sekira pukul 03 dini hari, dari dalam kampung terdengar suara serentetan tembakan yang diduga untuk mengeksekusi para tokoh simpatisan PKI. Dibuatkan lubang di sini, ditembak langsung nyebur kecemplung terus diuruk lagi. Ada satu warga yang nggak bisa meninggal tapi melarikan diri, tapi setelah diancam keluarganya nanti akan diikut sertakan baru menyerahkan diri. Kalau ditembak nggak mati. Terus setelah menyerahkan diri ditanyai kelemahan apa dengan disabet dengan daun kelor. Keesokan harinya, Jamari mendapatkan cerita langsung dari sang kakak, almarhum Sarwi. Sarwi kebetulan ikut membantu menurunkan warga yang akan dieksekusi dari atas truk. Mereka ditutup matanya, kemudian ditembak dengan posisi berdiri di dekat lubang dan langsung dikubur di dua lubang, sisi utara dan timur lahan Mahpos. Mereka tidak diketahui dari mana asal mereka. Usai penembakan, ada warga datang ngecek. Banyak menemukan jajaran organ tubuh. Salah satu perangkat desa Jatimudo, Kecamatan Sulang, Ruhadi, mengutip kisah para sesepuh desa. Ketika proses eksekusi berlangsung, ternyata ada satu orang yang ditembak berulang kali, namun tidak meninggal dunia. Pria kebal itu bahkan sempat kabur hingga ke Kabupaten Blora. Namun setelah diancam anggota keluarganya akan ikut dieksekusi, akhirnya yang bersangkutan datang menyerahkan diri. Itu pun setelah membocorkan kelemahannya, yakni dengan cara dipukul menggunakan sebatang daun kelor. Pria tersebut akhirnya tewas tertembus peluru dan masuk ke dalam lubang yang telah disiapkan.
Dari cerita Mahpos ini, yang paling sering diceritakan yaitu pria yang kebal peluru, tapi nggak tahu dari mana, karena yang dieksekusi nggak ada satupun warga Jatimudo. Hingga sekarang, lokasi ini tidak pernah ada yang berani membongkar untuk membuktikan kebenaran di dalam tanah ada puluhan korban penembakan. Rohadi menambahkan, lahan Mahpos tak seseram kisah tahun 1966. Kini Mahpos berfungsi sebagai lahan pertanian dan perkebunan seperti sawah-sawah di sekitarnya. Sama sekali tidak nampak sebagai kuburan massal. Warga setempat hanya sebatas menandai bahwa di lokasi itu dulu pernah menjadi tempat eksekusi mati puluhan orang yang dicap sebagai PKI. Sebuah sejarah kelam yang diharapkan tidak sampai terulang lagi pada masa yang akan datang. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.